Dianggap parasit keluarga. Bab 80. Astagfirullah ya Allah, lirih Sofia yang menjadi sibuk menghela napas pelan saking tak habis pikirnya pada Anggun maupun Supri. Terus si Jihan apa kabar? Benar, rumah sama deler apa showroom orang tuanya sudah dijual. Lanjut Sofia lagi. Dika yang beres menggoreng semuanya berangsur mengangguk-angguk. Iya, Mbak. Sekarang mereka ngontrak di dekat pasar kecamatan. Kenapa enggak ngontrak bareng saja kayak dulu, biar jauh lebih irit pengeluaran? Ujar Kalandra menatap heran Dika. Mantan terindah dari Jihan itu meringis tak berdosa kepadanya. Enggak mungkinlah mas, si David pasti was-was. Jihan kan mengandung lem yang bisa dengan mudah nempel. Apalagi Dika sama Jihan kan mantan, ujar Sofia menjawab pertanyaan sang suami. Oh alah iya, lupa. Hubungan kalian kan sembulet itu. Anak Jihan saja, statusnya anak tirinya mbaknya si David, ujar Kalandra. Kalau aku sutradara, apa penulis, udah aku jadiin cerita suara hati suami, judulnya, Anak Istriku, Anak Tiri Kakak Perempuanku. Jelas Sofia. Dalam kurung, benih telarang kakak ipar, yang. Sergah Kalandra mengoreksi ucapan sang istri. Sofia cekikikan disusul juga oleh Kalandra. Dika yang baru melihat kekompakan pasangan di hadapannya menjadi ikut merasa adem. Jadi sekarang, si masmu, kerja apa? Lanjut Sofia. Ya kayak gini juga, Mbak. Balas Dika menjadi jauh lebih bersemangat. Tanpa direncanakan, Sofia dan Kalandra kompak mesem. Yang mana, di pikiran keduanya mendadak membayangkan kerukunan Jihan dan David yang bahu-membahu menyiapkan aneka keperluan gorengan untuk jualan keliling. Namun, bayangan yang sampai membuat mereka senyum-senyum malah ditepis Dika. Si Jihan tiap hari kerjaannya hanya marah-marah, makan, sama tidur. Seserius itu hidupnya. Kalau kata Mas David sih, rutinitas Jihan karena lagi belajaran mati. Jelas Dika. Beban hidup seorang Kalandra langsung bertambah hanya karena mendengar kabar terbaru Jihan yang malah tidak lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya yang bikin keluarga kalian hancur, ya kalian sendiri, loh. Dari setiap kebiasaan kalian. Terus mengenai Jihan, yang bawa dia ada di kehidupan kalian, kamu. Jadi, setelah semuanya terjadi, harusnya kamu jauh lebih mikir. Ucap Sofia yang juga menjadi merasa, beban hidupnya menjadi ikut bertambah setelah ia mendengar kabar terbaru Jihan. Iya, Mbak. Saya tahu. Dika menunduk menyesal. Satu lagi, Mbak. Ia menatap sungkan Sofia, tapi kemudian sengaja meminta maaf. Uang yang Mbak kasih ke Mamak, kami pakai buat modal usaha ini. Mendengar itu, Sofia langsung menangis. Jujur, Sofia bahagia, uluran tangannya bisa menjadi jembatan Dika sekeluarga menyambung hidup. Namun di balik semua itu, sederet luka di masa lalu langsung membuat hati Sofia tercabik. Mengenai ketidakadilan yang terus Sofia terima dari Dika sekeluarga. Bismillah. Aku ikhlas. Toh andai ketiga anakku selamat, bisa jadi mereka juga kena gizi buruk atau malah selalu diamuk oleh Anggun sekeluarga. Iya, aku percaya semua ini memang yang terbaik buat kami. Aku beneran percaya, seindah-indahnya anganku, semua yang Tuhan berikan bahkan itu luka, selalu menjadi yang terindah untuk setiap umatnya, batin Sofia sambil menyeka sekitar matanya. Sofia tak mau berlarut-larut dalam kesedihan.
Karena selain masa lalu termasuk anak-anaknya jauh akan lebih baik jika ia kembali menghadapi hidup dengan semangat, menghabiskan waktu dengan kesedihan juga hanya akan membuat Sofia rugi. Tentunya, Sofia tak mau egois dan sengaja menjaga perasaan Kalandra sekeluarga. Hidup memang harus selalu berjalan apapun yang kita rasakan. Karena sekalipun di masa lalu kita sangat terluka, tidak menutup kemungkinan luka-luka itu merupakan awal dari kebahagiaan kita. Tentunya, kita harus selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya karena begitulah hakikatnya sebuah kehidupan. Terakhir, ini mengenai pentingnya menghargai termasuk memaafkan. Sofia terisak pedih dan masih berusaha tegar. Kali ini, Sofia menatap tegas Dika. Sekalipun orang-orang yang kamu lukai berdalih telah memaafkanmu, bukan berarti kamu hanya diam di titik yang sama apalagi sampai mengulangi kesalahan yang sama. Mulai sekarang, tolong jadi orang yang lebih berguna lagi. Kalaupun kamu enggak bisa berguna buat orang lain termasuk berguna untuk orang yang sudah sangat berkorban kepadamu, setidaknya kamu harus berguna buat diri kamu sendiri. Jangan terus-menerus jadi pemalas apalagi kamu ini laki-laki. Sofia mengakhiri ucapannya dengan mendengkus pasrah. Kemudian, tatapannya tertuju pada sempol, telur gulung, dan aneka gorengan semacamnya yang memang sedang digemari orang-orang di sekitar sana. Kalandra membayar lebih kepada Dika. Awalnya Dika menolak, tapi Kalandra meminta Dika untuk menerima. Terlepas dari semuanya, Sofia menjadi menyadari, selalu ada hikmah di setiap kisah yang ada dalam kehidupan ini. Baik itu kisah membahagiakan, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Dan Sofia, benar-benar sudah merasakannya. Keesokan harinya dan kebetulan hari libur, Widi yang datang untuk mengambil pesanan ayam maupun bebek ungkep, mendadak diinterogasi oleh Kalandra sekeluarga. Menjadi bagian dari mereka, Widi juga berkesempatan merasakan hangatnya keluarga yang sesungguhnya. Lagian, kok bisa? Maksudnya, gimana ceritanya, kok kamu malah pacaran sama si Fajar? Komentar Kalandra yang baru kembali menjadi bagian dari kebersamaan Sofia dan Ibu Kalsum, maupun Pasana. Di ruang keluarga, ketiganya masih menginterogasi Widi. Ya. Widi yang duduk di sofa tunggal sebelah Sofia, tak bisa menjawab. Jika mengingat hubungannya dan Fajar yang baru seumur jagung, Widi mengakui semuanya sangat indah. Widi merasa, masa depannya akan cerah andai mereka sampai menikah. Hanya saja, kenyataan malah tak sejalan karena pria itu hanya memanfaatkannya. Tak semata Fajar yang ternyata bukan perjaka, melainkan Fajar yang memang sudah terbiasa memanfaatkan setiap wanita yang didekati, atas seizin istri guna mendapat penghasilan tambahan. Sekarang kejahatan beneran super ngeri, sih. Itu kemarin aku nonton, bertahun-tahun jadi istri polisi, tuh ibu-ibu protes ke atasan suaminya kan, kok enggak pernah ngerasain gaji suaminya yang polisi. Dan ternyata, si suami ini hanya polisi gadungan. Ucap Sofia. Bertahun-tahun lamanya si suami sengaja membohongi istri sekeluarga. Kalandra yang mengemban daim karena bocah itu memang baru bangun dan awalnya tidur di kamar, langsung menatap sang istri penuh cinta. Senyum di wajahnya tak pernah surut jika itu untuk Sofia, apalagi jika mereka sedang santai layaknya sekarang. Akhir-akhir ini, kamu makin update, Yang. Pembawa berita saja kalah. Ya iyalah, kan Mas yang ngajarin, balas Sofia yang kemudian juga berkata, ini tadi malah lebih ngeri lagi.
Yang sosialita apa artis di Hong Kong? Ya Allah, edian banget. Enggak kebayang gimana perasaan orang tua apa orang terdekat korban. Ada kasus apa lagi, gitu. Sambut Calandra yang langsung duduk di sebelah Sofia sambil tetap memangku daim yang ia suapi Puff. Sesekali, ia yang menjadi doyan Puff selaku camilan favorit daim, juga akan memakannya sendiri. Jangan, Mbak. Nanti yang ada, suamimu muntah sampai lemes. Ujar Ibu Kalsum. Ya sudah, kita balik ke Widi lagi, sambung Sofia antusias. Nah, iya. Itu pacarmu sekarang jadi banyak kasus kayaknya gara-gara pacar-pacarnya pada nuntut ganti rugi setelah mereka tahu, ternyata mereka hanya dikibuli, ujar Pasana yang duduk di sebelah sang istri. Lebih tepatnya, ia dan Ibu Kalsum duduk di sofa yang sama dengan Sofia maupun Calandra. Semua mata sekaligus perhatian, kembali tertuju kepada Widi. Yang diperhatikan pun menjadi salah tingkah. Antara sedih sekaligus malu. Jadi, awal mulanya bagaimana? Ucap Ibu Kalsum jauh lebih sabar. Ya, kan dari awal saja kenalnya, pas aku ke bank. Dia kerja di bank, terus pas lihat alamat di KTP aku, ternyata dia kenal Mbak Sofia. Dia ngaku teman baiknya Mas David maupun Mbak Sofia. Terus, dia sangat sopan, perhatian, ngaku perjaka juga. Ya sudah. Semuanya beneran mengalir begitu saja, Bude. Beneran enggak ada tanda-tanda kalau dia jahat atau setidaknya berniat jahat ke aku, cerita Widi. Ibu Kalsum sudah langsung heboh. Perjaka, hahaha. Anak saja ada di mana-mana, kok ia ngakunya perjaka. Benar-benar niat banget nipunya. Dan ternyata karena sudah jadi mata pencahariannya, ya pantas saja istrinya mendukung. Hasilnya saja berkali lipat lebih besar dari gaji dia di bank. Keluh Widi yang kali ini mendengkus pasrah. Ibu Kalsum mengangguk-angguk prihatin kemudian meminta Widi untuk jauh lebih sabar sekaligus semangat. Kedepannya, buat pembelajaran saja. Enggak hanya buat Widi, tapi juga buat semuanya. Apalagi sekarang, yang namanya kejahatan enggak hanya dilakukan oleh mereka yang berpenampilan menakutkan saja. Karena yang rapi kayak Fajar juga saking banyaknya. Kan berawal dari modus, terus jadi fulus. Ucap Pasana yang kemudian menatap Widi. Nyatanya, istrinya saja mengizinkan, kan? Widi mengangguk-angguk pasrah. Iya, Pak D. Beneran heran sumpah, kok ada orang kayak mereka. Menyimak itu, dalam hatinya Calandra berkata, dulu saja kamu tega banget ke Sofia hanya karena kamu merasa kesal sekaligus enggak terima dibanding-bandingkan dengan Sofia yang bagi tetangga kalian, jauh lebih baik dari kamu. Tapi yang semacam itu kayaknya juga sudah jadi hal biasa buat sebagian mereka yang pemalas dan memang enggak waras deh, ucap Sofia. Itu dulu teman pasar aku yang jualan sayur juga jadi korban. Yang suaminya jadi mandor kuli bangunan dan terjerat cinta pemandu karaoke pas di Yogyakarta, lanjut Sofia. Baru jadi mandor kuli bangunan sudah belagu, yah, Mbak. Ngelayapnya ke karaokean. Jabang bayi Cak kaget. Ucap Ibu Kalsum sampai mengelus-elus perut Sofia kemudian juga sampai mengelus ubun-ubun daim. Sofia mengangguk-angguk. Tapi asli, mah. Si suami wanita pemandu karaoke-nya, enggak masalah kalau istrinya jadi pemandu karaoke sekalian merangkap jadi simpanan atau sekadar gula-gula. Nah, suami temanku yang awalnya mandor bangunan ini telanjur tergila-gila,
tetap memilih pemandu karaoke ini hanya karena dia merasa, si wanita ini jauh lebih perhatian dari istrinya. Singkat cerita, setelah suami temanku enggak punya apa-apa dan hutang ada di mana-mana karena demi memenuhi hidup mewah si wanita pemandu karaoke. Ya biasa, langsung dibuang. Padahal semuanya beneran sudah dikasih. Tanah, rumah, sawah, melayang, cerita Sofia. Kan sudah ada pepatah, Mbak. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu jauh lebih untung loh, daripada suami tukang sayur teman Mbak malah didacin, di kilo tukar sama gulali ke tulang rongsok. Kesal Ibu Kalsum, tapi malah membuat Sofia dan Kalandra kompak menahan tawa. Kedua sejoli itu menjadi cekikikan sambil sesekali menepuk asal kaki satu sama lain. Si itu, yah, Mbak. Yang rumahnya di dekat jembatan pasar. Tebak Widi. Sofia mengangguk-angguk, membenarkan tebakan Widi. Dan asal kalian tahu, apa yang baru Sofia ceritakan juga kisah nyata, ya. Tentang suami yang merasa kurang kasih sayang dari istrinya, padahal alasan istrinya tegas dan kadang kelewat jadi galak, ya manusiawi. Karena walau hanya urus anak dan seabrek pekerjaan rumah yang enggak ada beresnya, istri juga capek. Istri tetap butuh perhatian sekaligus dukungan. Apalagi ketika istri pontang-panting urus anak dan juga kebutuhan di rumah, suami malah asyik sayang-sayangan dengan pemandu karaoke. Gaji habis dan sama sekali tidak sampai anak istri. Hutang ada di mana-mana, pulang-pulang mengeluh, istri galak banget.